Ingat bos, protein berlebih juga tidak dibutuhkan si ayam. Jadi secukupnya sesuai dengan porsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, seperti biasa masih dengan saya di sini, Sio Baper. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang amonia. Karena secara kebetulan ada salah satu japri dari salah satu sahabat baper, yaitu dari Bos Mario Farm dari Palu ya. Sebelumnya terima kasih yang menanyakan bahwa apa yang harus dilakukan saat kebetulan beliau saat ini kandangnya sedang mengalami amonia dan rata-rata ayamnya pada snot. Ini wajar bos, tetapi yang tidak wajar nih setahu saya kan kita sudah memasuki pergantian musim nih, dari musim hujan kemarin ke musim panas. Jadi menurut saya kalau sudah di musim panas seperti ini tetapi kondisi dari kandang kita itu masih amonia, berarti benar-benar ada yang salah tuh bos. Jadi coba minta solusi, dan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya terapkan di kandang Bakal Peternak terkait dengan amonia, kita pahami dulu bos penyebabnya ya. Biasanya amonia itu berpasangan dengan bau kandang dan satu paket dengan lalat ya. Kita pahami dulu penyebab dan solusinya. Jadi yang pertama, penyebab amonia sepaket dengan bau kandang dan lalat, yang pertama adalah basah ya. Jadi kotoran kandang yang cenderung kotor, basah, lembab, di situ akan memudahkan amonia itu naik. Jadi amonia itu sejenis gas ya bos. Dan mungkin sedikit bisa sampai perhatikan ya, bagaimana kandang kita di Bakal Peternak ini walaupun kecil, skala rumahan, tapi alhamdulillah benar-benar kita jaga kebersihannya bos. Tuh benar-benar kering, tidak ada kotoran, bahkan daun-daun pun setiap pagi dan sore itu kita bersihkan ya. Nih seperti ini posisi siang hari nih bos ya, posisi siang hari. Dan ini saya baru selesai memberi makan, dan memang sih setelah ini jadi kandang indukan jadi, memang rata-rata ayam sudah kita kandangin. Dan ini mungkin nanti untuk nanti akan kita isi, jadi ini akan full nanti indukan. Nah seperti sampai lihat bos, kandang kita kering, kita pastikan kering, bersih ya. Karena kalau kandang itu bersih, kering, secara otomatis amonia tidak akan muncul, tidak akan naik ke permukaan sehingga menyebabkan ayam kita pada sakit. Senot itu hanya awal aja bos, senot itu hanya awal. Berikutnya itu nanti akan ada penyakit susulan seperti cacingan ya, kemudian mencret, berak hijau, itu susulan. Jadi senot itu hanya permulaan saja. Jadi ini yang perlu sampai hati-hati. Kemudian lagi, kalau kandang itu umpamanya di musim hujan ya, makanya saya selalu katakan musim hujan wajar kalau kandang kita itu basah. Tetapi basahnya kandang kita itu jangan sampai ada air yang menggenang atau berlumpur, sehingga akan menyebabkan kandang kita itu akan menjadi berbau, dan dari bau itulah akan timbul banyak bakteri yang nantinya akan merugikan kita sebagai peternak, karena ini akan berakibat buruk buat kesehatan si ayam juga ya bos ya. Selanjutnya yang kedua, nutrisi pakan. Nutrisi pakan yang berlebihan dalam kandungan protein. Saya sudah bahas bos berulang kali terkait dengan kandungan, salah satu kandungan pakan ini ya, protein. Sudah sering kali saya bahas bahwa protein itu juga harus sesuai dengan kebutuhan. Usia dewasa itu minimal 16-18% saja. Tetapi dari pencampuran bahan pakan kita, mungkin kita menggunakan konsentrat atau menggunakan tepung ikan, sehingga yang terjadi
kandungan protein itu berlebihan bos. Ini juga tidak dibutuhkan oleh ayam, sehingga yang terjadi ayam kita pada mencret. Mungkin next akan saya bahas lebih detail tentang kandungan bahan pakan protein ini ya, berapa protein yang dibutuhkan oleh ayam pedaging, berapa protein yang dibutuhkan untuk ayam petelur. Mungkin next akan kita bahas. Ingat bos, protein berlebih juga tidak dibutuhkan si ayam. Jadi secukupnya, sesuai dengan porsi usianya, porsi tingkatan usia. Ini penting bos kita ketahui, dan ini sudah saya bahas juga di video tentang pembahasan tentang pakan fermentasi juga. Ini yang perlu kita sebagai peternak itu, terutama buat sampean yang masih belajar, masih pemula ya, ini wajib diketahui bos. Kenapa? Karena kalau berlebihan proteinnya, kotoran ayam atau feses ayam cenderung akan menjadi basah. Ayam akan bukan mencret ya, enggak, tapi kotorannya itu akan menjadi encer, sehingga inilah yang akan mudah memicu amonia. Kemudian yang ketiga adalah pakannya non fermentasi. Saya nggak tahu ya, mungkin sebagian besar peternak yang lain menggunakan metode yang lain, dan saya juga tidak paham mengenai cara mereka dalam mengontrol amonia. Tetapi setahu saya, mengendalikan amonia yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan pakan dan minum fermentasi. Ya, kalau kita umpamanya nih tipikal menggunakan metode semi fermented, itu nggak masalah. Yang penting air minumnya kita pastikan menggunakan air fermentasi. Itu insya Allah bos, kandang kita itu tidak akan berbau, tidak akan amonia. Kenapa? Karena kotoran atau feses ayam ini akan mudah terurai. Jadi begitu bersentuhan dengan tanah, hanya butuh 24 jam itu sudah bisa menyatu dengan tanah atau tidak menimbulkan bakteri, penyakit ya. Ini kelebihan dari pakan fermentasi. Jadi kalau kandang kita masih non fermentasi dan masih bermasalah dengan bau kandang dan amonia, itu sudah wajar bos. Makanya seperti yang saya jelaskan ke bos Mario juga, masalahnya langsung saya tanyakan, apakah pakannya pakan non fermentasi? Dia jawab iya. Dan memang benar bos, rata-rata kandang yang boleh dikata, saya nggak tahu peternak lain ya yang mungkin tidak menerapkan sistem pakan fermentasi tetapi kandangnya tidak bau. Saya kurang paham dia menggunakan metode seperti apa, tetapi menurut saya yang paling mudah untuk mengendalikan amonia dan bau kandang itu adalah dengan pakan fermentasi. Oke, next yang keempat, yang terakhir, semprot kandang. Semprot kandang ini sudah saya bahas di video tentang air fermentasi. Air fermentasi itu bos, air fermentasi itu adalah 3 in 1. Saya katakan 3 in 1 kenapa? Karena yang pertama, air fermentasi bisa digunakan untuk fermentasi bahan pakan alternatif. Yang pertama, yang kedua bisa untuk air minum ayam. Minimal 3 kali dalam seminggu, minimal ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk semprot kandang. Lah kalau sampean sebagai peternak males untuk semprot kandang, ya wajar bos kalau kandangnya berangsur-angsur dari hari ke hari, bulan ke bulan, akan akhirnya kotoran itu bertumpuk, sampean juga jarang bersihkan sehingga menimbulkan bau, amonia, dan satu paket dengan lalat. Saya bos, pagi sore saya sapu ya, pagi sore saya sapu nih kondisi kandang bakal peternak nih. Yang terpenting bos ya, sanitasi biosecurity, terutama di sini adalah kebersihan kandang dan kebersihan dari perlengkapan pakan dan minum ayam. Itu yang paling penting bos, yang paling penting. Kalau seumpamanya nih sampean masih punya DOC, kalau bisa umur 1 sampai 10 hari itu dialasin koran. Alas korannya dibuka setelah 10 hari itu juga lebih bagus. Tapi kalau dari usia 2 hari sampean memberikan pakan fermentasi, insya Allah kotoran DOC ini akan kering bos. Sampai nggak percaya, nih saya liatin ya. Ini salah satu kandang pembesaran malah, bukan DOC. Usianya udah mau 2 bulan. Nih sampean lihat ya. Sampean lihat sendiri kotorannya bos, kering. Kita pakai lampu nih biar jelas. Nih kotorannya kering. Saya nggak tahu nih nanti apakah nanti di sensor YouTube apa enggak, tapi nggak apa-apa lah demi sampean ya. Kita liatin buktinya bahwa kotoran ayam yang menggunakan pakan fermentasi itu kotorannya akan mudah kering. Ini bos, mudah kering ya. Kemudian kita lihatkan lagi yang di atas. Ini khusus masa brooding. Nih kotorannya kering bos, kotorannya kering dan tidak berbau ya. Jadi seperti yang saya katakan, amonia akan terjadi naik ke permukaan itu ketika terjadi
berkumpulnya kotoran yang tidak terurai, kemudian kandang yang basah, menggunakan pakan non fermentasi dan air minum non fermentasi, tidak rutin semprot kandang. Itu adalah penyebab amonia. Jadi pahami keempat hal ini, aplikasikan di kandang sampean, insya Allah kandang sampean akan bebas bau, bebas amonia, dan yang pastinya terbebas dari lalat. Oke, mungkin itu saja dulu bos ya, sharing-sharing siang kita ini. Kita coba sharing dulu, sharing pengalaman terkait dengan pertanyaan dari bos Mario Farm dari Palu. Terima kasih sebelumnya ya bos. Semoga dengan adanya video ini, masalah yang terjadi di kandang sampean akan cepat teratasi. Dan buat sampean yang masih pemula dan masih baru belajar, intinya video ini bukan menggurui, tetapi kita hanya share pengalaman, dan semoga dengan pengalaman dari bakal peternak ini bisa sampean terapkan di kandang sampean, dan kandang sampean akan sehat, ayam-ayam sampean terbebas dari penyakit. Oke, dan yang pastinya tetap bakal peternak semoga bisa terus tetap memotivasi dan menginspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri, walaupun dimulai dari yang kecil dulu bos, karena tidak akan ada yang besar tanpa dimulai dari yang kecil. Sekian dari bakal peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.